Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Wahyu. Kita hari ini akan belajar bersama-sama lagi. Hari ini kita akan belajar tematik. Subtematika pembelajarannya 3 dan 4. Namun, sebelum Wahyu melanjutkan video ini, silahkan kalian persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran 3. Berikut adalah tujuan pembelajaran ketiga. Anak-anak, setelah kalian membaca tujuan pembelajarannya, sekarang coba amati beberapa gambar berikut ini. Kira-kira dari beberapa gambar ini, informasi apa ya yang bisa kalian dapatkan? Jadi, berdasarkan beberapa gambar tadi, kita dapat memperoleh informasi ya anak-anak. Adapun informasinya adalah 1. Wilayah Indonesia itu berupa kepulauan dan perairan. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan ini antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya disatukan oleh laut. Informasi yang kedua, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. 3. Karena kondisi geografis Indonesia terdiri dari berbagai pulau, ini menjadikan negara Indonesia memiliki potensi alam yang beragam. Informasi yang keempat yaitu dengan adanya berbagai macam potensi yang ada di Indonesia, maka akan mempengaruhi di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Adapun dalam pembelajaran 3 ini, salah satunya yang akan kita pelajari adalah pengaruh kondisi geografis sebagai negara maritim, yaitu di bidang ekonomi dan di bidang sosial. Silahkan kalian buka halaman 147. Setelah kalian membuka halaman 147, yang pertama kita bahas yaitu di bidang ekonomi. Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan juga perairan. Nah, wilayah perairannya juga luas ya anak-anak. Dengan perairan di Indonesia yang luas mempengaruhi potensi yang bisa kita ambil dari perairan yang biasa disebut sumber daya laut. Adapun sumber daya laut terbagi menjadi 2, yaitu hayati dan non-hayati. Hayati adalah sumber daya laut yang berasal dari makhluk hidup, sedangkan non-hayati adalah sumber daya laut yang bukan berasal dari makhluk hidup. Yuk kita simak contoh hayati dan non-hayati. Contoh yang hayati yaitu sumber daya laut yang berasal dari makhluk hidup, antara lain yang pertama yaitu ikan. Seperti yang terlihat di sini. Contoh yang kedua ada lobster. Contoh yang ketiga ada bintang laut. Yang keempat, contohnya ada kerang-kerang kecil seperti ini. Contoh yang kelima, ada terumbu karang, ada ikan-ikan yang berwarna-warni, ada rumput laut, dan ada banyak lagi ya. Selain yang Bu Wahyu sebutkan tadi, kalian bisa memperhatikan contoh-contoh di gambar ini. Sekarang contoh dari yang non-hayati, yaitu sumber daya laut yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contoh pertama yaitu sumber energi minyak dan gas. Yang kedua yaitu wisata bahari.
Yang ketiga, transportasi antar pulau. Contohnya seperti kapal ini ya, anak-anak. Beberapa jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia berdasarkan besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut memberikan kontribusi atau pekerjaan bagi penduduk sekitar yang tinggal di pantai atau di sekitar pantai. Antara lain, contohnya nelayan, petani garam, dan tukang pijat, dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya di bidang sosial. Potensi di bidang sosial sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya di Indonesia. Berikut pengaruh atau dampak sosial karena kondisi geografis Indonesia. 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. 2. Munculnya perkampungan etnis tertentu. 3. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat. 5. Terjadinya percampuran, pembauran, peleburan nilai-nilai. Nah, anak-anak, sekarang Bu Wahyu akan membantu kalian untuk menentukan dampak positif dan dampak negatif yang timbul akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Silahkan kalian tulis pada halaman 146. Anak-anak, jika kalian telah selesai menulis, sekarang dilanjutkan dengan kegiatan Ayo Membaca. Bukalah buku halaman 148, lalu bacalah bacaan Kejayaan Bahari Masa Lalu. Baca sampai selesai ya. Jika kalian sudah selesai membaca, sekarang Bu Wahyu akan membantu kalian menentukan ide pokok setiap paragraf bacaan Kejayaan Bahari Masa Lalu. Sekarang kalian bisa menuliskan pada buku kalian ya ide pokoknya. Berikut ide pokok paragraf 1, 2, dan 3. Berikut ide pokok paragraf 4, 5, dan 6. Berikut ide pokok paragraf 7, 8, dan 9. Jika kalian telah selesai menulis ide pokok, sekarang kita lanjutkan materi tentang nilai-nilai Pancasila. Seperti yang telah kita tahu, Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sekarang bersama Bu Wahyu, kita coba tentukan ya berdasarkan kegiatan-kegiatan yang ada di halaman 153, kira-kira mencerminkan sila berapa sajakah ya kegiatan itu? Pemilihan ketua kelas mencerminkan sila 5, 3, 4, dan 2. Perayaan Hari Besar Keagamaan mencerminkan sila 1, 2, 3, dan 5. Gotong royong mencerminkan sila 2, 3, dan 5. Musyawarah mufakat mencerminkan sila 4, 3, dan 2. Menjenguk orang yang sakit mencerminkan sila 1, 2, 3, dan 5. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki pembelajaran yang keempat. Anak-anak, silahkan kalian membaca bacaan yang berjudul Kapal Pinisi,
kapal penjelajah dunia terlebih dahulu ya. Jika sudah membaca, nanti kita lanjutkan mengerjakan halaman 160. Dengan bantuan Bu Wahyu, silahkan kalian tuliskan ide pokok setiap paragrafnya ya. Nah, anak-anak, inilah ide pokok dari bacaan tadi. Sekarang, tulislah pada bukumu ya. Sebelumnya, Bu Wahyu sudah menjelaskan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, sekarang Bu Wahyu akan menjelaskan pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kebudayaan dan transportasi masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing, salah satunya budaya. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri keragaman budaya lokal Indonesia yaitu 1. Keragaman suku bangsa, 2. Keragaman bahasa, 3. Religi, 4. Seni dan budaya. Berikut dampak dari segi kebudayaan. Nah, anak-anak, sekarang mari kita beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia dan memberikan tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya asli dari percampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Jadi inilah ya anak-anak hasilnya. Anak-anak, sekarang kita akan membahas pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Nah, seperti yang sudah kita tahu, Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan perairan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap alat transportasi yang digunakan masyarakat untuk berkunjung ke pulau-pulau yang ada di Indonesia. Alat transportasi yang tersedia bisa melalui jalur udara dan juga jalur laut. Melalui jalur udara kita bisa menggunakan pesawat terbang, sedangkan melalui jalur laut kita bisa menggunakan kapal laut. Nah, agar pesawat tetap terpelihara, maka bisa mendarat di bandar udara, sedangkan kapal laut bisa berlabuh di pelabuhan. Anak-anak, sekarang marilah kita mencoba mengenal nama-nama bandar udara dan juga nama-nama pelabuhan yang ada di Indonesia. Berikut daftar nama-nama bandara di 34 ibu kota provinsi di Indonesia. Berikut nama-nama pelabuhan di 34 provinsi di Indonesia. Jika kalian sudah selesai membaca nama-nama bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia, mari kita lanjutkan ke halaman 168. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama di sekolah. Contoh pengambilan keputusan bersama di rumah. Contoh pengambilan keputusan di masyarakat. Dan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan di bangsa dan negara. Anak-anak, jika kalian sudah selesai menyimak video tadi, maka kalian bisa mengakhiri pembelajaran hari ini.
Semoga video tadi memberikan manfaat ya untuk kalian belajar di rumah. Bu Wahyu juga mohon maaf jika ada tulisan ataupun kata-kata yang kurang jelas. Sekian dari Bu Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak!